Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Master Agus. Kali ini Master Agus akan menerangkan intermediate kodominan yang ditulis oleh Ibu Asmil Muftahor, Sarjana Pendidikan. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat buat kalian dan keluarga kalian. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, kali ini Master Agus akan membahas intermediate atau kodominan dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Kalian harus memperhatikan sebentar saja ya, supaya kalian paham apa itu intermediate atau kodominan dalam pewarisan sifat. Ya, lanjut Pak Agus. Kali ini dalam halaman pertama dijelaskan persilangan monohibrid dominan tak penuh atau bahasanya intermediate atau kodominan. Yaitu penjabarannya seperti ini. Persilangan yang terjadi antara dua individu dengan sifat yang tidak dominan tetapi tidak resesif terhadap sesamanya. Jadi yang kita garis bawahi adalah yang ini. Ya. Di sini tidak dominan dan tidak resesif terhadap sesamanya. Ya, kalau saya punya gambaran seperti ini ya. Nah, ini. Saya punya baterai. Kemudian saya cas di sini, saya isi. Sudah? Tetapi tidak penuh dia. Sehingga yang di sini warnanya kuning dan di sini warnanya hijau. Ya. Perpaduan antara kuning dan hijau ini ada di tengah-tengah sini. Ya, ada di tengah-tengah sini. Nah, ini. Dua individu yang tidak dominan dan tidak resesif atau tidak menang dan tidak kalah ada di tengah-tengah sini. Seperti kuning dan hijau. Dia ada di tengah-tengah sini sifatnya. Yaitu adalah seperti ini maksudnya penjelasannya. Ya, kira-kira seperti itu. Dua individu yang sifatnya tidak dominan tetapi tidak resesif juga terhadap sesamanya. Tadi tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Lanjut Pak Agus. Kita baca lagi yaitu persilangan antara tanaman. Contohnya ya, persilangan antara tanaman Antherinum. Ya, kita lanjut ya. Untuk persilangan antara tanaman Antherinum majus berbunga merah MM dominan dengan yang berbunga putih MM kecil yang resesif. Pada
P1 yaitu besar disilangkan dengan putih. Yang tampak adalah yang fenotip adalah yang merah. Kita ambil 1 M. Dan yang putih kecil kita ambil yang M pada gametnya. Sedangkan untuk F1 atau turunan 1, kita memperoleh yang M besar M kecil, yaitu dengan fenotip yang tampak adalah merah muda, seperti yang saya jelaskan yang pada pengisian baterai tadi ya. Maka dia tidak dominan dan tidak resesif, sehingga ada di tengah-tengah percampuran antara merah dengan putih, yaitu merah muda. Dari persilangan sesama filial atau F1-nya, kalau ini kita silangkan lagi ya, dari sini kita silangkan lagi, ini dengan ini kita silangkan, merah muda dengan merah muda kita silangkan, maka kita mengambil dua ini, M dengan M kecil, M besar dengan M kecil gametnya, satunya juga sama M besar dan M kecil, maka kita memperoleh seperti ini. Untuk turunan yang kedua, maka kita membuat kotak kolom seperti ini biar memudahkan ya. M besar M kecil, M besar M kecil. Maka hasilnya adalah M besar kita taruh di sini, hasilnya merah. Sedangkan M besar M kecil kita mendapatkan merah muda. M besar M kecil kita menghasilkan merah muda. Dan untuk M kecil kita mendapatkan yang putih. Jadi untuk yang keturunan kedua, kita mendapatkan perbandingan genotipnya, perbandingan yang tampak tadi, yaitu M besar 1, M besar M kecil ada 2, dan M kecil kita dapat 1 untuk keturunan yang keduanya, perbandingannya. Merah dapat 1, merah muda dapat 2, putih dapat 1. Lanjut Pak Agus. Ya, lanjut lagi ya. Semoga kalian bisa paham dengan pelajaran ini. Untuk persentasenya, genotip F2 kita dapatkan 1/4. 1/4 itu maksudnya 1/4. Ada 4. Sama seperti saya terangkan kembali. Kalau misalkan saya mempunyai roti kita bagi 4 yang sama besar. Kalau yang ini saya arsir, berapa bagian yang saya arsir? Yaitu 1/4.
Ya, 1/4. Kalau yang ini saya arsir. Bagaimana kalau yang 2 saya arsir? 2/4. Nah, ya. Sama seperti ini. 1/4 kita peroleh dari M besar. 1 ini kita punya roti 4 isinya. Kemudian hanya 1 yang kita ambil, berarti 1/4 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 25%. Gitu ya. Untuk yang M besar, M kecil, kita memperoleh 2/4. Artinya 2 kita arsir, 4 jumlahnya kotaknya. Ya, 2/4 adalah 50%. Sedangkan untuk yang 1/4 yang putih MM kecil, maka 1/4 maka dikali 100%, maka hasilnya adalah 25%. Pasti paham untuk perkalian ini ya. Maksudnya gini, bentar. Kalau perkalian persentase, misalkan 1/4 dikali 100%, artinya 1 kali 100 dibagi 4. 100 bagi 4 25, berarti 25%. Ya, gitu caranya. Lanjut Pak Agus. Ya. Sama ya, untuk persentase fenotipnya yang tampak adalah merahnya dapat 25%, merah muda dapat 50%, yang putih dapat 25% juga. Lanjut Pak Agus. Nah, kalian sudah masuk ke soal-soal. Silakan kalian screenshot terlebih dahulu daripada kalian membuka-buka lagi, ya. Yaitu persilangan intermediate antar kelinci warna hitam dan kelinci warna putih akan menghasilkan F2 dengan warna apa saja. Hitung persentasenya masing-masing dan tentukan perbandingan fenotip dan perbandingan genotipnya dengan ketentuan warna hitam M besar, warna putih adalah M kecil. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga tayangan kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa kembali di pelajaran berikutnya. Terima kasih. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Master Agus. Kali ini Master Agus akan menerangkan intermediate kodominan yang ditulis oleh Ibu Asmil Muftahor, Sarjana Pendidikan. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat buat kalian dan keluarga kalian. Berdoa dipersilakan.
berdoa, selesai. Ya, kali ini Master Agus akan membahas intermediate atau kodominan dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Kalian harus memperhatikan sebentar ya, sebentar saja ya, supaya kalian paham apa itu intermediate atau kodominan dalam pewarisan sifat. Ya, lanjut Pak Agus. Kali ini dalam halaman pertama dijelaskan persilangan monohibrid dominan tak penuh, atau bahasanya intermediate atau kodominan. Yaitu penjabarannya seperti ini. Persilangan yang terjadi antara dua individu dengan sifat yang tidak dominan tetapi tidak resesif terhadap sesamanya. Jadi yang kita garis bawahi adalah yang ini. Ya, di sini tidak dominan dan tidak resesif terhadap sesamanya. Ya, kalau saya punya gambaran seperti ini ya. Nah, ini. Saya punya baterai. Kemudian saya cas di sini, saya isi. Sudah? Tetapi tidak penuh dia. Sehingga yang di sini warnanya kuning dan di sini warnanya hijau. Ya, perpaduan antara kuning dan hijau ini ada di tengah-tengah sini. Ya, ada di tengah-tengah sini. Nah, ini. Dua individu yang tidak dominan dan tidak resesif atau tidak menang dan tidak kalah ada di tengah-tengah sini. Seperti kuning dan hijau. Dia ada di tengah-tengah sini sifatnya. Yaitu adalah seperti ini maksudnya penjelasannya. Ya, kira-kira seperti itu. Dua individu yang sifatnya tidak dominan tetapi tidak resesif juga terhadap sesamanya. Tadi tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Lanjut Pak Agus. Kita baca lagi, yaitu persilangan antara tanaman. Contohnya ya, persilangan antara tanaman Antherinum